Seandainya kita sepakati narasinya Kiai Haji Imaduddin ketika memahami instruksi PBNU poin keempat, pokoknya fungsionaris, pengurus, kader NU tidak boleh terlibat dalam silang pendapat masalah nasab. Lalu dihantamlah Kiai Fahrur yang dulu itu. Begitu juga Gus Faiz putranya Kiai Haji Syukron Makmun. Jadi nggak boleh lagi mereka itu membela Ba'alawi. Nggak boleh lagi mengatakan Ba'alawi sahih. Karena kata Kiai Haji Imaduddin itu berarti tidak sesuai dengan instruksi di poin keempat. Pokoknya asal pembicaraannya entah mendukung Ba'alawi atau tidak, maka tidak boleh. Ya. Bagaimana dengan Yai Said ini? Beliau itu adalah mustasyar PBNU. Apa ya bukan kader NU gitu? Terus narasinya itu kira-kira melibatkan diri atau tidak gitu? Oh, tidak mungkin ada zuriyah Nabi bernama Ubaidillah. Itu kira-kira, oh Ba'alawi ini dikirim oleh Belanda. Kira-kira saja. Itu melibatkan diri atau tidak? Kalau misalnya iya, oh berarti terang-terangan mustasyar PBNU melangkahi atau mengabaikan instruksi PBNU. Ini presiden buruk di depan publik ini. Sudah keluar instruksinya, dilanggar mentah-mentah nggak lama setelah itu. Maka kalau saya pribadi masih memahami sesuai dengan diksinya di poin 4 yang saya kasih garis merah itu, tidak melibatkan diri dalam silang pendapat yang meninggalkan adab. Artinya apa? Tidak bersikap dalam dua belah pihak ini dengan sikap yang tidak beretika. Kalau tidak meninggalkan adab, berarti tidak termasuk yang dilarang. Sama dengan tidak boleh memakan daging busuk. Bukan tidak boleh makan daging, yang busuk yang tidak boleh. Tidak boleh memakan nasi curian. Yang curian yang tidak boleh. Kalau nasinya nggak curian boleh. Sehingga masih sah-sah saja kalau ada yang mau terlibat. Selama masih meninggikan nilai-nilai etika. Dan itu sesuai dengan instruksi nomor 2. Apa instruksi nomor 2? Ya. Hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi. Jadi boleh disikapi atau dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Jadi boleh-boleh saja selama berbicaranya berdasarkan ilmu, tidak meninggalkan adab. Ya, saya anggap punya, ya tapi agak bingung juga punya Yai Said itu. Mau dibilang atas dasar ilmu yang mana yang mengatakan tidak ada namanya Ubaidillah? Ilmu itu kan tibakul maqal lil waqi. Kalau dikaitkan dengan ucapannya itu ilmu atau tidak itu kan sesuai nggak dengan fakta? Kalau khobar disebut khobar sodik itu sesuai nggak dengan fakta? Kalau nggak sesuai berarti kan khobar kadib, berarti bukan ilmu, jalun kan jadinya. Kemudian kalau masalah narasi permusuhan, ya mungkin ya bukan permusuhan lah. Ba'alawi ini kan didatangkan oleh Belanda, mungkin itu bukan permusuhan. Saya masih toleransi sekali. Ya siapa tahu itu dianggap sebagai semangat nasionalisme. Masa orang semangat nasionalisme mau kita tuduh sebagai orang yang sedang menggalakkan permusuhan? Ya enggak. Bahkan saya sudah bilang ke Haji Imaduddin, ya, tetaplah boleh menjadi kader NU, boleh tetap bicara nasab, tapi pakai adab dan jangan menebarkan permusuhan serta keluar dari PWLS. Karena kalau masalah keluar dari PWLS itu enggak ada batasan ya. Enggak keluar dari PWLS yang begini begitu, enggak. Pokoknya keluar dari PWLS itu sudah kita bahas sebelumnya ya.
Jadi boleh dua orang ini tetap kader NU, tetap membahas nasab, tapi dua syaratnya. Jangan menebarkan permusuhan, jangan meninggalkan adab. Ya, gitu, fair namanya. Berarti juga kalau ada pengurus NU mau bicara nasabah Alawi, berkubu dimanapun, boleh-boleh saja. Asalkan tidak meninggalkan adab dan juga tidak menebarkan spirit permusuhan. Itu kalau pemahaman saya seperti itu, sesuai dengan yang tertulis di sini. Dipertegas atau itu mengokohkan dari poin yang kedua. Hendaknya menyikapi dengan penuh kearifan. Sikap arif itu, Pak, kalau ada yang salah bukan kita diem. Arif bijaksana itu kebalikannya dolim. Dolim itu apa, Pak? Sikap yang tidak akurat. Arif bijaksana, sikap yang akurat. Ada kemungkaran, diem-diem saja, bukan arif, Pak. Arif dari mana? Bijaksana dari mana? Sesuatu yang kamu anggap salah, terus kamu diamkan, bukan arif itu. Arif dari mana itu? Arif arif sebelah mana? Bijaksana dari mana? Salah katakan salah, tapi mengatakan salahnya juga jangan dengan permusuhan, jangan dengan kebencian. Ya silakan, menurut saya sih begitu-begitu aja. Nggak lalu diem gitu. Demi menghindarkan tidak terlibat lalu diem semua. Ya kalau begitu ya boleh-boleh saja, silakan sih ya. Ya berarti kalau misalnya orang-orang NU, orang-orang PBNU itu semuanya terikat dengan aturan itu, bahkan kata Kemat secara mutlak gitu, pokoknya nggak boleh terlibat. Ya sudah, jangan pernah ada lagi orang PBNU itu ulama-ulama Suriah lah, ketua PCNU lah, ketua Suriah lah, di Suriah PCNU, Suriah PWNU, diem semua. Biarkan aja Kemat itu bicara ini itu Alawi palsu, Maimun Al-Qodah, biarin aja ini menyebar di tengah-tengah kita, biarin aja. Kenapa nggak boleh? Masa iya begitu, Pak? Saya kira nggak gitu. Ya, makanya diberi catatan yang meninggalkan adab. Apa iya kita lalu tidak boleh menyampaikan hal yang benar? Kalau meyakini benar, misalnya Rais Am gitu, meyakini benar bahwasanya Durian Nabi Ba'alawi, terus nggak boleh ngomong begitu. Ya wallahu a'lam, kalau tidak boleh ya nggak ngerti juga. Ya berarti tinggal YouTuber aja yang bukan siapa-siapa. Karena kalau sudah berkaitan dengan NU repot sudah. Sudah jadi Suriah atau apalah, atau jadi ketua Ansor atau Banser atau kan banyak banumnya itu. Fatayatnya lah atau apa Ibnunya lah atau apalah RMI lah ya. Harus diem itu semua, nggak boleh, sudah nggak boleh bilang Ba'alawi sahih. Kenapa? Karena sudah melibatkan diri itu namanya. Masa begitu? Tapi kalau kata Kemat kan begitu. Jadi kata Kemat ini menegur kader-kader NU yang mengatakan Ba'alawi sahih itu, seperti Gus Faiz itu. Jadi pokoknya tidak boleh ya. Mestinya Kemat juga negor dong kepada Kiai Said ini. Tidak boleh Kiai Said. Tidak boleh membela saya, tidak boleh. Tidak boleh bilang Ba'alawi batal. Masa iya Kemat mikirnya hanya tidak boleh bilang Ba'alawi sahih, kalau bilang Ba'alawi batal, kalau bilang Ba'alawi nggak masuk akal lah, bilang ini Belanda lah, terus boleh gitu. Ya itu mah bukan menafsirkan namanya ya. Itu lebih ke melintir aja namanya. Itu bitrud dalil namanya. Yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang. Wah repot, walaupun sudah biasa begitu, jangan kebiasaan ya. Atau jangan-jangan kita selama ini salah paham. Kiai Ahmad juga salah paham, saya juga salah paham dengan instruksi PBNU. Dan yang benar pemahamannya adalah Kiai Said. Kalau kita baca instruksinya, dikhususkan kepada siapa itu? Coba perhatikan. Yang pertama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, PWNU. Kemudian pengurus cabang, PCNU. Kemudian pengurus cabang istimewa luar negeri. Kemudian pimpinan pusat Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Imaduddin sendiri itu bukan pimpinan pusat Banum, tapi pimpinan pusat, pimpinan Banum di Banten, wilayah berarti. Jadi PCNU nggak masuk, PWNU nggak masuk, terus luar negeri nggak masuk, pimpinan pusat Banum juga nggak masuk, berarti boleh.
Jangan-jangan begitu ya. Lah terus bagaimana dengan Yai Said? Yai Said itu mustasyar PBNU. Di sini kan nggak ada PBNU-nya, Pak. Yang ada kan PWNU, PCNU. Jadi kan berarti nggak masuk mukhotob lah setidaknya ya. Nggak masuk yang terikat oleh hukum. Termasuk juga Rois Am. Termasuk juga Kiai Haji Dr. Fahru Razi itu kan PBNU, Pak. Termasuk Gus Faiz itu kan khatibnya PBNU. Bukan pengurus PWNU, bukan PCNU, bukan ketua pusat Bandung NU. Nah kalau begitu boleh berarti ya, boleh semua berarti ya. Jadi yang tidak boleh itu yang selain PBNU. Ini kan PBNU-nya boleh ya. Gitu jangan-jangan ya. Mestinya Kiai Haji Ahmadudin gitu ya. Kalau mau apa bahasanya ya. Kalau mau agak-agak elegan gitu cara menanggapinya ya. Ya perhatikan ini kan kepada siapa ini. Surat ini kepada siapa. Tidak akan ada di bawahnya itu keluar dari yang atas. Judulnya kan ini kepada siapa gitu. Jadi misalnya kepada masyarakat Jakarta. Semua laki-laki, semua perempuan. Ya mestinya masyarakat di Jakarta dong. Nggak mungkin lalu ke masyarakat Papua kena juga walaupun laki-laki dan perempuan. Kan gitu mestinya ya. Jadi saya ajari cara ngelesnya ya Kiai Imat ya. Kalau masih mau jadi orang PWI, masih mau terus bernarasi tanpa adab pun boleh dan terus menjadi kader NU, ya itu caranya ya. Memahami kalau instruksi ini bukan orang yang di level PBNU, tetapi juga jangan melarang-larang Rois Am, jangan melarang-larang Gus Fahrur, jangan melarang-larang Gus Faiz, karena mereka orang PBNU semua levelnya. Gus Fahrur itu ketua bidang keagamaan PBNU, Gus Faiz itu Suriah PBNU gitu ya. Jadi gitu. Ini jadi aman semua ini Kiai Imat ini. Ya, kalau awalnya kan hanya tetap boleh ikut bicara nasab tapi harus berubah, harus punya adab gitu. Sekarang bebas sudah mau apapun, mau permusuhan lah. Kenapa? Karena ya nggak menjadi mukhotob pada akhirnya toh. Tetapi juga siapapun orang NU kalau mau bicara ini juga jadi boleh kalau dia nggak masuk yang 4 poin di atas ini gitu ya. Itu cara ngeles ya. Terpaksa saya ajari ya. Karena kan suka ngeles itu kadang-kadang perlu juga belajar cara ngeles yang benar ya. Allahumma dina